Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai topik 2 UBD sebagai kerangka kerja kurikulum pada tahapan kedua, yaitu menentukan bukti penilaian. Berikut adalah profil anggota dari kelompok 4. UBD merupakan kerangka kurikulum desain mundur yang mendukung guru dan pemimpin kurikulum dalam merancang kurikulum, pelajaran, dan penilaian dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kinerja peserta didik. Di sini terdapat 3 tahapan UBD. Kami memfokuskan pada tahap 2, yaitu menentukan bukti penilaian. Menentukan bukti penilaian atau asesmen merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi mengenai proses dan hasil belajar peserta didik dengan tujuan mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan yang telah ditentukan. Bisa kita lihat di sini ada tabel perencanaan tahap 2 bukti penilaian. Mari kita jabarkan. Pada tugas kinerja, melalui tugas apakah para peserta didik menunjukkan pemahaman yang diinginkan, yaitu meliputi presentasi, observasi, pengamatan, dan lain sebagainya. Dengan kriteria apakah mutu pemahaman dapat dinilai, yaitu mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki empati, memiliki perspektif, dan memiliki kesadaran tentang pengetahuan diri. Untuk bukti lainnya, yaitu melalui bukti apakah peserta didik mencapai hasil yang diinginkan, yaitu meliputi kuis, tes observasi, pekerjaan rumah, dan asesmen lainnya. Selanjutnya, bagaimanakah peserta didik merefleksikan pembelajaran yang mereka ikuti dan membuat penilaian diri, yaitu dengan melakukan penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Macam-macam asesmen. Yang pertama adalah asesmen diagnostik, yaitu asesmen yang dilakukan di awal untuk menemukan kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua adalah asesmen formatif, yaitu asesmen yang dilakukan sepanjang proses pembelajaran sebagai dasar untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran berikutnya. Yang ketiga adalah asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan di akhir pembelajaran sebagai dasar untuk mengisi laporan hasil studi peserta didik. Asesmen diagnostik dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah asesmen diagnostik non-kognitif yang bertujuan untuk mengetahui kondisi psikologis dan sosio-emosional yang dimiliki peserta didik, status atau latar belakang sosial peserta didik, serta memahami gaya belajar, kepribadian, dan minat peserta didik. Yang kedua, asesmen diagnostik kognitif yang bertujuan untuk memberikan gambaran kognitif secara holistik mengenai motivasi belajar peserta didik, sehingga guru dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Berdasarkan fungsinya, asesmen dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah asesmen as learning, yaitu asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Contohnya penilaian diri atau penilaian teman sejawat. Yang kedua adalah asesmen for learning, yaitu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Contohnya kuis, presentasi, dan tugas. Yang ketiga adalah asesmen of learning, yaitu asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Contohnya adalah ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan, berikut adalah 4 referensi jurnal yang kami gunakan. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Pertanyaan dari kelompok 1, bagaimana penerapan bukti penilaian formatif dan sumatif dalam tahapan UBD dapat membantu mendukung kegiatan pembelajaran. Pada penerapan penilaian formatif dapat menggunakan asesmen for learning, yaitu asesmen yang dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung, seperti kuis, presentasi, dan tugas. Selain itu, dapat menggunakan asesmen as learning, contohnya yaitu penilaian diri maupun penilaian teman sejawat. Nah, penerapan dalam penilaian sumatif dapat menggunakan asesmen of learning yang dilaksanakan di akhir proses pembelajaran. Contohnya yaitu ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa asesmen yang digunakan dapat mengukur pemahaman
peserta didik secara mendalam? Jawabannya, dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan kebutuhan belajar dan tujuan pembelajaran peserta didik. Dengan memahami kebutuhan belajar dan tujuan pembelajaran, guru dapat menyediakan dukungan yang sesuai dan menarik bagi peserta didik yang membutuhkannya, sehingga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik secara mendalam, meningkatkan motivasi dan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, pertanyaan kelompok 3. Menurut kelompok kalian, apakah penerapan UBD bersifat absolut untuk digunakan di semua sekolah yang ada di Indonesia? Menurut kelompok kami, penerapan UBD tidak bersifat absolut untuk digunakan di semua sekolah yang ada di Indonesia karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi apakah UBD tersebut sesuai atau tidak untuk suatu sekolah, seperti konteks, kebutuhan, dan tujuan sekolah. Setiap sekolah pasti memiliki peserta didik yang karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan pendekatan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhannya. Guru merupakan unsur kunci dalam penerapan UBD. Jika guru tidak memahami mengenai UBD, kemungkinan penerapannya akan menjadi tidak efektif. Jadi, UBD bisa kita jadikan acuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi tidak selalu menjadi pilihan yang tepat untuk semua sekolah di Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 5. Menurut kalian, sebagai calon pendidik, apa kesulitan atau tantangan terbesar dalam menentukan bukti penilaian sebelum merancang pembelajaran? Apa solusi yang akan kalian tawarkan untuk kesulitan tersebut? Sebagai seorang pendidik, terdapat tantangan dalam menyusun asesmen, yaitu kesulitan dalam menilai kemampuan kreativitas dan keterampilan abstrak peserta didik. Solusinya yang dapat dilakukan yaitu diperlukan pengembangan tes yang adaptif untuk menilai kemampuan kreativitas dan keterampilan abstrak secara efektif. Tes adaptif dapat mempersonalisasi pengalaman pengujian dan menyesuaikan tingkat kesulitan dengan kemampuan siswa, sehingga memberikan hasil yang lebih akurat dan objektif. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 6, yaitu ketika kalian sudah merancang asesmen sebelumnya, tetapi ada kondisi di mana ketika melakukan tindakan di kelas, asesmen tersebut ternyata tidak bisa digunakan. Solusi apakah yang nantinya akan dilakukan? Jawaban dari kelompok kami yang bisa kami berikan adalah ketika sudah merancang asesmen tetapi terdapat kondisi di mana asesmen tersebut tidak dapat digunakan saat melakukan tindakan kelas, maka sebagai seorang pendidik harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan fleksibilitas, seperti menggunakan asesmen alternatif lain, atau kita dapat memodifikasinya dengan mengevaluasi kembali tujuan pembelajaran apa yang telah ditetapkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Thanks for watching. Semoga bermanfaat.